Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Gedung Putih mengeluarkan strategi baru untuk menangani fase baru pandemi COVID di Amerika, di mana virus corona masih beredar tapi bisa lebih terkendali, sehingga warga dapat kembali ke kehidupan sehari-hari dengan tanpa gangguan. Strategi yang sempat disinggung Presiden Joe Biden dalam pidato State of the Union pekan lalu, termasuk rencana menyediakan lebih banyak uji cepat COVID gratis online mulai pekan ini, serta adanya klinik di apotek yang menyediakan pil antiviral bagi warga yang dites positif. Menurut ABC News, pil COVID buatan Pfizer ini bisa mengurangi risiko rawat inap hingga sekitar 90%. Pemerintah Amerika berencana meningkatkan pasokan pil ini dari 1 juta pada bulan Maret menjadi 2 juta di bulan April. Sementara itu, sejumlah wilayah Amerika melonggarkan aturan pembatasan COVID seiring dengan panduan baru Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC) bahwa warga Amerika di wilayah penularan rendah hingga menengah boleh menanggalkan masker. Kota New York melonggarkan sebagian aturan mulai pekan ini, termasuk mencabut kewajiban memakai masker di sekolah negeri, ataupun keharusan menunjukkan bukti vaksinasi di restoran dan tempat pertunjukan. Sementara di pantai barat, warga Los Angeles County tidak lagi diwajibkan memakai masker di restoran, pusat kebugaran, dan pertokoan. Tapi kota Los Angeles masih mewajibkan bisnis dalam ruangan untuk memverifikasi bukti vaksinasi para pengunjung. Beralih ke konflik Ukraina, di mana sejumlah negara Asia merespons secara beragam invasi Rusia ke Ukraina. Beberapa negara Asia bahkan ikut memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Negara-negara di benua Asia yang biasanya lebih netral banyak yang mengecam serangan Rusia ke Ukraina. Tak hanya mengecam lewat pernyataan, Singapura misalnya ikut menjatuhkan sanksi ke pemerintah di Moskow. Unless we as a country stand up for principles that are the very foundation for the independence and sovereignty of smaller nations, our own right to exist and prosper as a nation may similarly be called into question one day. Meski merupakan mitra strategis Amerika Serikat, Singapura kerap tidak bersekutu dengan negara besar manapun. Ini jadi sanksi pertama yang dijatuhkan Singapura selama 44 tahun. In terms of consistency, it wants to make its principles clear. And one of the principle is it holds the idea of sovereignty very seriously. It does not want to see the world descend into the law of the jungle, where the might means right. Sejumlah negara di Asia Tenggara yang punya hubungan militer dan diplomatik dengan Rusia kini berada di posisi sulit. South Asian countries in general, they have that kind of approach. You know, they don't want to name anyone, they don't want to upset anybody. Pengkritik terbesar Rusia di benua Asia juga merupakan sekutu AS seperti Korea Selatan dan Jepang yang warganya kerap melakukan protes anti perang. Kedua negara sempat menjajaki hubungan yang lebih baik dengan Rusia, namun kini tertahan. Demikian laporan VOA. Sementara itu, keprihatinan warga Amerika terhadap invasi Rusia atas Ukraina disampaikan lewat berbagai demo, kampanye media sosial hingga boikot produk Rusia. Sejumlah pemilik usaha kecil juga menunjukkan solidaritas lewat penggalangan dana bantuan bagi pengungsi Ukraina. Di berbagai toko minuman beralkohol di sekitar Washington DC, pemilik UMKM menunjukkan solidaritas mereka bagi warga Ukraina dengan tak lagi menjual vodka buatan Rusia. Langkah serupa dilakukan banyak bar dan restoran. We're taking any of the Russian vodkas that we did sell off our shelves and replacing them with more positive countries and outlooks on things. We are changing the names of some of our cocktails that have, names like a White Russian, Black Russian, and a Moscow Mule. We're changing that to a Ukrainian name. Sebagian pemasukan dari penjualan minuman juga disumbangkan ke Ukraina. We're working with the liquor companies right now. Some of the vodka companies like Tito's, Kettle One, to see who can, match our donation. Hopefully, we're going to do $1.50 a drink on each side to donate to the Ukrainian Children's Emergency Fund and the Ukrainian Army with families that are being displaced and soldiers that are passing away. Tapi di tengah solidaritas terhadap Ukraina ini, ada kemarahan yang salah arah, termasuk ke restoran masakan Rusia Pushkin di San Diego, negara bagian California. We've been going through some hate mail. We've had a lot of people call and leave threads, call us and
say that they're going to either come in, break the restaurant, or blame us for what's happening overseas. Selain ancaman fisik, restoran ini juga dihujani ulasan negatif di Yelp dan Google. Half of my employees are Ukrainian. I'm myself an Armenian. It is a Russian restaurant only by the name. I can change it to European, I can change it to anything. But I want to show respect to those Russians that live in the United States and that are against the war, because there's a lot of them. Survei oleh harian The Washington Post dan ABC News menemukan sekitar 80% warga AS kini memandang Rusia secara negatif. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Alessa Weintraub, warga keturunan Indonesia yang membuat aksesoris unik dari irisan jeruk nipis, biji kopi ataupun kelopak bunga sisa. Ali menjual aksesorisnya secara daring dan juga lewat toko dadakan setiap akhir pekan yang menarik banyak pengunjung. Di tangan Alessia Weintraub, anak muda usia 27 tahun, pemilik Ales Goods, irisan jeruk limau pun menjelma menjadi anting-anting. Idenya out of the box atau kreatif, serta kerap memanfaatkan material untuk didaur ulang menjadi aksesoris buatan tangan yang unik. So I bought this one and it uses like dry flower petals. It was literally so beautiful. Ale memulai bisnis aksesoris ini sejak 2016 waktu masih tinggal di Indonesia. Setelah pindah ke Amerika tahun 2018, ia kembali menekuni bisnis kerajinan tangan. Barang-barang yang saya punya itu handmade. Bahannya itu dari polymer clay. Jadi prosesnya sama seperti kita bikin cookies, harus di-bake, terus harus dibentuk segala macam, terus ada banyak warna juga. Karena handmade, aksesoris yang ditawarkan Ale menjadi lebih personal. Karena kita suka pakai produk-produk yang unik, yang tidak mainstream. Pekerjaan mereka kerjakan secara teliti sendiri, bukan mesin yang melakukan, atau tidak dalam massive jumlah besar. Jadi segala sesuatu yang mereka jual itu sesuatu yang unik. Dia sangat berani bermain warna, dan desain-desain dia pokoknya warna-warnanya tuh sangat cerah. Menurut Ale yang juga bekerja sebagai barista, tantangan utama dalam menjalankan bisnisnya adalah menjaga kedisiplinan. Kerja di kafe kan di sini required 8 jam gitu ya, harus berdiri, terus emang jalan dan nggak duduk sama sekali. Jadi kadang-kadang setelah selesai kerja, setelah 8 jam berdiri, mau ngerjain anting-anting, bikin anting-anting tuh rasanya udah kayak aduh udah capek gitu. Terus tapi ya itu like we have to fight our laziness. Dari Annandale, Virginia, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.